Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Restu, kelas 3 EA 24. Oke, ini materinya tentang jenis dan koperasi. Di sini jenis koperasi penjelasannya yaitu dasar penjenisan adalah keputusan dari dan untuk maksud efisiensi karena kesamaan aktivitas atau keperluan ekonominya. Terus kedua, koperasi mendasarkan perkembangan pada potensi ekonomi daerah kerjanya. Terus yang ketiga itu dapat dipastikan secara umum dan seragam jenis koperasi yang mana diperlukan sebagai setiap bidang. Penjenisan koperasi seterusnya diadakan berdasarkan kebutuhan dan mengikat akan tujuan efisiensi. Terus ada dua jenis koperasi yang cukup dikenal oleh luas masyarakat, yakni KUD dan KSP. KUD yaitu kepanjangan dari Koperasi Unit Desa, tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintahan Orde Baru. Sedangkan KSP kepanjangan dari Koperasi Simpan Pinjam, tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini. KUD dan KSP hanyalah contoh dari sekian jenis koperasi, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 25 pada tahun 1962 tentang koperasian, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Berikut ini adalah jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi menurut fungsinya: koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen dari koperasinya. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi penyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar disampaikan di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik pemasok barang atau jasa kepada anggota koperasinya. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasinya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Terus ada koperasi jasa, adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misal simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi. Apabila koperasi penyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose kooperatif), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose kooperatif). Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Koperasi primer. Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Terus ada koperasi sekunder. Koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cangkupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibedakan menjadi 3, yaitu koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Gabungan koperasi adalah koperasi yang minimal 3 koperasi pusat.
Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya ada 3 gabungan koperasi. Jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Ada koperasi simpan pinjam (KSP), ada koperasi serba usaha (KSU), dan koperasi konsumsi dan koperasi produksi. Jenis koperasi berdasarkan keanggotanya. Koperasi unit desa KUD, terus koperasi pegawai Republik Indonesia KPRI, dan koperasi sekolah. Di sini juga ada jenis koperasi menurut PP nomor 60 tahun 1959. Ada koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi industri, koperasi simpan pinjam, koperasi perikanan, dan koperasi konsumsi. Dan selanjutnya itu ada ketentuan penjenisan koperasi sesuai UU nomor 12 pada tahun 1967. Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat, homogeni karena kesamaan aktivitas kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama keanggota-anggotanya. Terus untuk maksud efisiensi dan keterlibatan guna kepentingan perkembangan koperasinya di Indonesia. Di tiap daerah kerja hanya terdapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat. Koperasi-koperasi dari berbagai jenis dapat mendirikan organisasi koperasi sejenis lain untuk tujuan ekonomi. Dan di sini ada bentuk koperasi. Dalam pasal 13 UU nomor 12 tahun 1992 tentang perekonomian disebut bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Dalam penjelasan pasal 15 UU nomor 12 tahun 1992 disebutkan bahwa artian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggota koperasi primer atau koperasi sekunder berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, baik koperasi sejenis maupun berbeda jenis atau tingkatan. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder. Bentuk koperasi sesuai PP nomor 60 tahun 1959. Ada koperasi primer, koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang, koperasi perseorangan. Biasanya terdapat di tiap desa. Ditumbuhkan koperasi primer. Koperasi pusat, koperasi yang beranggota paling sedikit 5 koperasi. Di tiap daerah tingkat 2 kabupaten ditumbuhkan pusat koperasi. Terus ada koperasi gabungan, koperasi yang dianggota minimal 3 koperasi pusat di tiap daerah. Tingkat pertama itu provinsi. Ditumbuhkan gabungan koperasi. Koperasi induk, koperasi yang minimum anggota adalah 3 gabungan koperasi. Di ibu kota ditumbuhkan induk koperasi. Di sini juga ada koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggota orang seorang. Koperasi primer dibentuk oleh seorang sekurang-kurangnya pada 20 orang. Yang termasuk dalam koperasi primer adalah koperasi karyawan, koperasi pegawai negeri, dan KUD. Koperasi sekunder yaitu koperasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi koperasi. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh beranggota koperasi. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Oke, sekian dari video dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.